Makonyo, mulutmu harimaumu. Dua presiden yang telah kau hina. Yang pertama Bapak Insinyur Joko Widodo. Tapi diam Bapak Insinyur Joko Widodo. Sekarang Bapak Prabowo yang kau omong. Pak Prabowo, yang saya perlukan Pak di pemerintahan Bapak itu adalah ketegasan Pak. Udah terlalu baik Pak Jokowi selama 10 tahun, terlalu diam. Dan saya harapkan di pemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu adalah ketegasan Pak. Ya, kalau perlu tangkepin Pak. Salah satu kelebihan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dibandingkan Presiden ke-7 Joko Widodo adalah bahwa Prabowo Subianto adalah mantan seorang militer karir. Seorang militer punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang yang tidak punya panggilan dalam bidang militer. Kemampuan itu disebut sebagai naluri intelijen. Karena itu ketika kita membincang perbedaan sikap antara Jokowi dan Prabowo Subianto terkait orang-orang yang keras melakukan kritik, bahkan kritik yang tidak beradab seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung dengan menggunakan diksi bajingan tolol, maka saya punya keyakinan bahwa seorang seperti Prabowo Subianto sedang menyiapkan tindakan tegas terukur terhadap Rocky Gerung dan siapa saja yang ingin menyerang harkat martabat lembaga kepresidenan, termasuk terhadap diri para presiden, dalam hal ini Prabowo Subianto. Secara pribadi saya yakin benar bahwa seorang Prabowo Subianto bukan jenderal sembarangan. Beliau kini adalah seorang panglima bagi NKRI. Beliau adalah seorang jenderal, seorang prajurit sejati yang punya pengalaman tempur dan paham benar tentang filosofi apa yang disebut dengan filosofi peluru. Satu kali dipicu, melesat tak ragu. Bicara tentang target ya, yang ditembakkan oleh orang-orang tertentu kepada dirinya dengan mengatakan beliau adalah senkot, bajingan tolol. Saya sangat yakin beliau paham benar bagaimana mengurus barang ini. Apalagi beliau telah dimentori oleh seorang panglima yang sebelumnya mementori langsung bagaimana melengkapi kepribadian pengambilan keputusan seorang Prabowo Subianto. Apa yang akan dilakukan? Saya sangat yakin kita sedang berhadapan dengan seorang jenderal sabuk putih, bukan partai politik. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang. Hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Dedi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal. Kenapa muncul lagi tuh orang? Dan kenapa dikasih panggung? Udah nggak jelas agamanya. Udah jelas tukang menghujat presiden. Dulu Pak Jokowi dibilang begitu, sekarang Pak Prabowo dibilang begitu. Masih aja tetap dikasih panggung. Pak Prabowo, yang saya perlukan Pak di pemerintahan Bapak itu adalah ketegasan Pak. Udah terlalu baik Pak Jokowi selama 10 tahun, terlalu diam. Dan saya harapkan di pemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu adalah ketegasan Pak. Ya, kalau perlu tangkepin Pak, karungin kalau perlu orang-orang seperti itu. Dan jangan dikasih panggung di media-media Pak, apalagi di universitas-universitas, karena ngasih racun Pak. Harusnya kasih sanksi ya. Kalau saya jadi presiden harusnya kasih sanksi itu kampus yang berani manggil Rocky Gerung. Cabut bantuannya, kalau perlu mahasiswanya. Bila mana ada Rocky Gerung datang ke kampus tersebut, cabut beasiswa mahasiswanya, beres sudah. Seharusnya yang dibilang sampah oleh Pak Sela Segap bukan Pak Jokowi ya, tapi Rocky Gerung. Sama-sama tukang menghujat itu Pak Sela Segap sama Rocky Gerung. Di agama aja udah nggak dibolehkan saling menghujat. Di pilpres aja kita jaga, di pilkada kita jaga, jangan sampai kita menghujat, ya kan? Boleh kita memenangkan seseorang tapi jangan sampai menghujat,
Saya tidak mendukung PDIP, tapi saya tidak pernah berbicara seperti itu kepada Ibu Mega. Gak pernah. Saya jaga lisan saya. Di agama pun tidak diperbolehkan hal seperti itu. Agama mana coba yang membolehkan menghujat? Tapi kenapa masih diundang? Kan berarti gak ada otak orang yang manggilnya, kan begitu? Tolong Pak Prabowo. Yang saya butuhkan di pemerintahan Pak Prabowo adalah ketegasan. Oke Pak, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Iya bang, kalau diem malah diinjak-injak harga diri seorang presiden. Ya iyalah bang, 10 tahun terlalu sabar Pak Jokowi. Itulah kenapa saya memilih Prabowo Subianto ya di Pilpres kemarin. Karena perlu pelengkap. Ya, perlu pelengkap, yaitu ketegasan. Jadi bukan hanya berbicara di atas podium, tapi mungkin belum ya. Mungkin bentar lagi juga pada ganti baju tuh orangnya. Ya kalau memang nggak bisa terang-terangan ya jadikan sebuah lagu, hilangkanlah, ya hilangkanlah. Kalau perlu sih tutup acara-acara televisi itu ya yang sering mengundang para penghujat. Ya ini udah bukan zaman pilpres, udah bukan zaman pilkada. Acara TV itu debatnya begitu lagi, si penghujat lagi yang muncul di TV itu. Orang nomor 1 Indonesia masa sih nggak bisa menutup acara channel TV? Bosan kita ngeliat acara TV itu, ngehujat aja ngehujat. Di sini aja pendukung Anies, pendukung Ganjar udah pada akur, tapi di TV masih pada korak-korak, kan bingung itu. Apa dengan mencari rating seperti itu? Mencari rating ya, dengan mengundang para penghujat gitu. Karungin Pak, para penghujatnya Pak. Udah bete semua. Di sini pendukung Anies kemarin di Pilpres sama pendukung Ganjar Pak. Teman-teman saya udah pada akur, tapi di acara TV masih ada aja tuh yang undang-undang para penghujat itu. Oke Pak, jangan pada lupa ngopi. NKRI. Pak Prabowo Subianto itu bajingan yang tolol, itu salah besar. Apa kau bilang? Oke Gerung mengatakan Bapak Prabowo itu bajingan tolol, salah besar. Otak kau dipakailah. Kami paham semua video-video Rocky Gerung itu. Rocky Gerung telah menghina Presiden ke-8. Tahu kau? Presiden ke-8 itulah Prabowo Subianto. Sok-sok pula kau bela-bela Rocky Gerung. Sekarang mulai takut kau ya? Hah? Kami pendukung Prabowo tidak akan tinggal diam. Kau tengok aja. Rocky Gerung itu pasti dilaporkan ke polisi karena telah menghina Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ya udah dia jelas mencanangkan membicarakan Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Presiden ke-8 itu adalah Prabowo. Paham kau? Otaknya bola pintar, mulutnya nggak sinkron. Nah, buat Rocky Gerung, Indonesia itu emang negara demokrasi. Jadi boleh mengkritik siapapun yang ada di pemerintahan. Nah, tapi bukan berarti kalau boleh mengkritik itu juga boleh menghina. Jadi Anda ini yang katanya pintar harusnya kan bisa membedakan tuh antara mengkritik dengan menghina. Dan pendukungnya Rocky Gerung ini pasti kebanyakan dari pasukan sakit hati. No, komennya begini. Dia kan tidak menyebut nama Pak Prabowo. Dia kan tidak menyebut Indonesia. Tapi kan dia cuma menyebut presiden kita. Nah, gini loh. Maksud saya, kita itu dalam tanda petik ya, kita itu ya yang ngomong itu sama kalian yang ada di situ semuanya. Jadi yang dimaksud kita itu bukan cuma satu orang, tapi orang banyak, yaitu ya yang ngomong kita itu terus sama audiens semua yang ada di situ. Itu artinya kita. Jadi jangan kamu samakan demokrasi Indonesia itu di zamannya Pak Jokowi dengan di zamannya Pak Prabowo. Kalau di zamannya Pak Jokowi, kalian itu mau menghina Pak Jokowi apa aja. Pak Jokowi itu orangnya berhati mulia. Beliau nggak ngaruh kalian kata-katain. Tapi beda dengan presiden saya yang sekarang nih bos. Dia mantan jenderal nih bos. Didikannya keras. Jadi menurut saya gini aja. Kalau menurut kalian yang berada di situ tuh sama si Rocky Gerung, kalau kalian itu tidak suka dengan presiden dan wakil presiden Indonesia,
Nah, kalian angkat kaki aja dari Indonesia, enak toh? Nggak usah tinggal di Indonesia. Terus gini ya, misalnya tidak menyebut nama, hanya menyebut presiden ke-8, itu kata kalian nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya saya bilang si Dungu ini bujang lapuk, si Dungu ini nggak bisa berdiri, si Dungu ini impoten, si Dungu ini sukanya sama-sama pria. Nah, kalau saya bilang si Dungu kan perkataan saya itu tidak menyinggung seorang kan, bener kan? Delogok. Salam dari wong kita kalau. Nah, kau Rocky Gerung kena sender oleh Jenderal Prabowo, Presiden Republik Indonesia, Presiden yang ke-8. Makonyo, mulutmu harimaumu. Dua presiden yang telah kau hina. Yang pertama Bapak Insinyur Joko Widodo, tapi diam Bapak Insinyur Joko Widodo. Sekarang Bapak Prabowo yang kau omong. Kau omong presiden yang ke-8 adalah presiden titik-titik. Masih ingat tak kau? Baru tahu rasa. Kata pengikut kau adalah cerdas. Sangat cerdas. Cubalah kami masyarakat biasa, rakyat biasa. Udah selesai, udah didatangi polisi. Tapi kau aman-aman Salam dari wong kita kalau.